Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, Ibu. Pagi, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan baik. Yang sedang kurang enak badan, tidak sehat, semoga pulang dari sini nanti bisa kembali sehat, kembali pulih seperti sedia kala nggih. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf saya mengganggu waktu panjenengan semua. Perkenalkan, saya Siska dari tim promosi kesehatan rumah sakit. Hari ini ingin memberikan informasi kesehatan, di mana sebenarnya tanggal 20 Oktober kemarin adalah Hari Osteoporosis Sedunia. Dan hari ini kami bersama dengan Dr. Morteza Bahesdi, SPOT, spesialis ortopedi dan traumatologi, ingin memberikan informasi kesehatan mengenai osteoartritis. Mungkin asing ya Bapak Ibu, baru dengar osteoartritis atau sudah ada yang pernah dengar? Baru dengar. Bapak Ibu ada yang pernah merasakan nyeri lutut saat naik tangga nggak? Pernah. Atau terasa kaku pada saat bangun tidur pagi? Ada yang pernah merasakan? Atau bunyi krek-krek saat digerakkan sendinya? Nah, itu mungkin bisa jadi tanda-tanda dari gejala osteoartritis. Mungkin bahasa awamnya, kalau nggak salah ya, sebelum kita nanti dengar penyimak dari penjelasan dokter, osteoartritis itu adalah pengapuran sendi. Nanti akan dijelaskan selengkapnya oleh Dr. Morte. Nah, osteoartritis ini Bapak Ibu sering sekali dialami oleh pasien atau orang tua usia lanjut ya. Tapi bukan berarti hanya dialami oleh orang tua saja. Ya, gaya hidup, kemudian berat badan berlebih dan aktivitas sehari-hari juga mempengaruhi kesehatan sendi kita. Maka dari itu saya ingin bersama-sama dengan dokter ingin menjelaskan kepada panjenengan semua bahwa osteoartritis ini apa sih? Ya, kemudian penyebabnya apa? Gejalanya, kemudian dampaknya, bagaimana cara mencegah, bagaimana cara mengobati, hingga perawatan untuk menjaga kesehatan sendi kita. Diharapkan setelah sesi ini nanti mungkin ada langkah-langkah sederhana yang bisa Bapak Ibu lakukan di rumah untuk mencegah ya, ataupun mengurangi keluhan nyeri lutut. Langsung saja ya, saya panggilkan Dr. Morteza Bahesdi, SPOT, spesialis ortopedi dan traumatologi. Monggo dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bapak Ibu ya. Saya Dr. Morteza dari ortopedi. Ortopedi itu adalah dokter tulang ya. Jadi tulang, tapi sebenarnya bukan tulang saja, tapi melibatkan tulang dan sendi serta jaringan-jaringan di tulang, yaitu apa? Otot, sarafnya, pembuluh darahnya gitu ya. Nah, ini kita akan mencoba mengedukasi Bapak Ibu terkait osteoartritis lutut. Osteoartritis lutut ini hampir sebagian besar pasien saya itu sakitnya ini, sakit dengkul. Aduh, paling sering banget. Misalnya pasiennya 20, yang sakit dengkul itu ada 10 sendiri udah sakit dengkul. Jadi artinya apa? Artinya masyarakat Indonesia ini banyak sekali yang mengalami osteoartritis. Ya, yuk kita belajar terkait osteoartritis, kita kenali lebih dalam bagaimana apa sih yang penting untuk mencegah itu, karena pengobatan utamanya adalah mencegah. Kalau sudah terjadi, kita hanya bisa mencegah untuk menjadi lebih buruk lagi, karena nanti kalau sudah derajatnya paling berat harus dioperasi. Jadi jangan sampai menjadi derajat paling berat, makanya kita harus cegah. Oke.
Ya, OA atau osteoartritis itu adalah penyakit degeneratif pada sendi. Orang-orang biasanya bilang pengapuran. Sebenarnya salah kaprah juga sih. Yang benar adalah terjadi radang. Radang itu adalah suatu kerusakan ya. Kerusakan di mana? Di sendi, bukan di tulangnya, tapi sendinya. Jadi kalau kita kayak makan ayam itu kan ada sendinya tuh, yang warnanya putih. Itu yang rusak. Tulangnya sih oke, nggak masalah. Cuman masalahnya tulang itu sendi itu kan lapisan dari tulang yang luar. Kalau sendinya habis, akibatnya tulangnya rusak. Kalau tulangnya rusak, apa yang terjadi? Bunyi-bunyi nanti. Ketika digerakkan bunyi. Terus yang paling parah nanti tulangnya bengkok, kakinya jadi X atau jadi O. Nah, jadi kalau kita lihat tiang-tiang sepuh itu biasanya jalannya kakinya X, kakinya O, berarti sudah mengalami kerusakan pada tulangnya. Gejalanya apa? Gejalanya bisa menyebabkan nyeri, kaku, sama sulit digerakkan. Nyeri sakit banget, terutama saat naik turun tangga, saat jalan jauh. Jadi ketika lutut menerima beban yang tinggi, dia akan sakit sekali. Nah, ini gejalanya ya, saat berjalan naik turun tangga, kaku kalau pagi. Kenapa kok kaku pagi? Karena malamnya tidur, kita tidur kan sendinya nggak bergerak. Akibatnya paginya jadinya kaku. Lalu bengkak ringan di lutut dan juga kadang bunyi. Kalau digerakkan lututnya begini, krek 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 krek, nah bunyi. Sehingga akibatnya apa? Nggak leluasa kita. Yang tadinya mau panen cabai nggak bisa. Tadinya mau jalan ke pasar nggak bisa karena sakit lututnya. Penyebabnya apa? Nomor satu adalah penuaan. Jadi ini proses yang tidak dapat kita hindari. Semuanya akan kena, cuman derajatnya bagaimana? Ada yang ringan sampai berat. Jadi ini proses alami, nggak bisa dihindari. Makanya kita sedari dini harus mencegah terjadinya kerusakan tersebut. Terus ada cedera lutut lama, misalnya habis tabrakan atau habis kesleo, ada patah tulang nggak diobati. Nah, nanti di kemudian hari bisa terjadi osteoartritis karena sendinya rusak lebih cepat dari seharusnya. Lalu yang ketiga ini paling sering nih, berat badannya berlebih. Kalau berat badan berlebih, tumpuannya itu ada dua, di lutut sama di panggul. Nah, jadi kalau tumpuannya di situ terlalu berlebih, dia akan mengalami kerusakan, menjadi osteoartritis. Kemudian faktor resikonya usianya biasanya sepuh, di atas 45 atau 50, wanita pasca menopause, karena wanita itu ketika sudah menopause hormonnya turun, hormon estrogen, progesteron. Padahal hormon itu penting untuk menjaga sendi supaya baik. Terus pekerjaan yang berat, orang suka nyunggi-nyunggi atau membawa tas berat gitu, dan sering jongkok, serta riwayat penyakit keluarga, jadi keturunan gampangannya itu juga ada risiko untuk terjadinya OA, osteoartritis. Nah, ini kalau kita lihat derajatnya dibagi 4, dibagi ringan, dibagi terus yang kedua sedang, yang ketiga sedang berat, yang keempat baru berat. Dilihat dari apa? Dari ronsen. Ini kan celah sendinya seperti ini. Kalau yang normal ada sendinya, ada celahnya. Jadi antar dua tulang ada item-itemnya, ada celahnya nih, ada selokannya nih. Kita bandingkan paling berat. Nah, selokannya sudah habis nih, tulang sama tulang sudah gesek. Jadi bunyi ketika digerakkan. Krek krek krek, itu bunyi apa tuh, Dok? Itu bunyi tulang sama tulang ini ketemu. Nah, nek kayak gini enggak bunyi nih, nek yang ringan. Nah, kita usahakan sebagai derajat 1, jangan sampai lebih dari itu. Ya. Nah, cara pencegahannya gimana? 1, jaga berat badan, jangan kegemukan. Kalau kegemukan nanti berat badannya tertumpu sama lutut, sehingga lututnya bebannya jadi berat. Kasihan lututnya, diturunkan berat badannya. Hindari jongkok dan berdiri terlalu lama, ya, karena jongkok dan berdiri terlalu lama itu bebannya juga tinggi. Apalagi peralihan dari jongkok menuju berdiri bisa bebannya 6 kali berat badan tubuh. Lalu gunakan alas kaki yang empuk, nah supaya bebannya bisa terabsorb, jadi bisa terserap sama alas kaki. Hindari cedera lutut dan rutin peregangan dan aktivitas ringan. Jadi sebelum kita beraktivitas ada baiknya untuk peregangan otot, karena otot yang kuat nanti otot yang lentur itu bisa membantu mengurangi dari beban dari lutut. Terus penanganan OA ada 2, operasi dan non operasi. Kalau non operasi itu biasanya fisioterapi dan latihan kekuatan otot. Nah, latihan otot bagaimana? Ada banyak.
di video, di foto ada banyak. Intinya adalah kita menguatkan otot paha dan otot betis supaya otot itu kuat, bebannya juga berkurang. Lalu kita bisa juga memberikan obat anti nyeri sama suplemen sendi. Nah, ada yang mungkin ada yang pernah dengar suntik sendi atau suntik oli. Nah, itu disuntik cairan, dimasukkan ke sendi seperti ini supaya cairannya bisa melumasi sendi, sendinya licin lagi. Kalau sendinya licin, enak gerakannya nanti, ya. Terus menggunakan alat bantu. Nah, kalau sudah sakit biasanya pakai ini, pakai deker. Dekernya dipakai untuk jalan jauh, hanya jalan jauh. Kalau jalan deket jangan. Kalau pakai deker terus, ototnya jadi manja, jadi kecil nanti. Jadi deker hanya saat-saat tertentu, saat jalan jauh, naik turun tangga, kita mau aktivitas berat kira-kira nanti nggak bisa dihindari, pakai deker. Terus, nah ini injeksi viskosuplemen atau ini yang tadi saya jelaskan. Nah, kalau operasi, apa yang operasi? Nah, ini diganti sendinya yang tadi sudah gatukan kayak gini, diganti, dioperasi pakai sendi buatan. Nah, kalau udah kayak gini nanti enak, sudah dipakai jalan, dipakai apa, sudah nggak sakit, sudah bisa untuk beraktivitas. Nah, ini nanti kita juga bisa di rumah sakit ini untuk melakukan tindakan seperti ini kalau sudah pada derajat yang parah, ya. Oh ya, untuk suntik-suntik seperti ini, suntik oli, obat-obatan kita juga bisa menangani di poli, ya. Poli ortopedi juga sudah bisa menangani untuk injeksi viskosuplemen. Nah, makanan yang dianjurkan apa? Ada makanan yang baik untuk kesehatan sendi, yaitu yang mengandung glukosamin sama kondroitin. Banyaknya dia di mana? Di ikan, di salmon, ikan sarden, udang, cumi, kolang-kaling, itu ada juga. Bagus tuh. Jadi ceker, tulang rawan gitu bagus untuk dimakan. Dan juga sayur-sayuran. Nah, yang dihindari gorengan, makanan tinggi gula, lemak sama daging olahan kayak sosis, misalnya daging-daging olahan itu. Kenapa kok kayak gitu? Karena kadarnya tinggi ternyata. Kadar lemak tinggi membuat berat badan kita naik nanti. Berat badannya naik, beban lagi di lutut, jatuhnya begitu. Ya, olahraga yang dianjurkan paling bagus disarankan itu adalah berenang ya sebenarnya ya. Cuman kalau biasanya tiang sepuh tuh agak sulit untuk berenang, kita bisa jalan kaki ringan atau sepeda statis. Kalau punya sepeda statis di rumah, pakai sepeda statis. Nah, yang hindari, kita nggak boleh lompat-lompat, lari, angkat beban berat, atau naik sepeda yang kita sendiri nggak bisa mengatur kekuatan kakinya. Itu jangan. Nah, ini kesimpulannya, yaitu OA lutut atau osteoartritis adalah pengapuran yang dapat dicegah. Ya, kita bisa mencegah dengan apa? Dengan dari dini kita memperkuat otot kaki. Orang tua saya itu hampir 70 tahun tapi tidak mengalami ini, ibu saya. Kenapa? Karena badannya kecil, setiap pagi jalan pagi terus. Jalan pagi 30 menit 1 jam jalan terus. Jadi nggak pernah sakit lutut. Nah, terus gaya hidup sehat itu kunci utama untuk mencegah terjadinya osteoartritis. Terus untuk kita perlu juga deteksi, nggak ada salahnya kita periksa ke dokter. Ini gimana lutut saya, kenapa, bagaimana kondisinya, gitu kan? Jadi intinya pesan dari saya, rawat lutut kita sebelum terlambat. Kalau sudah terlambat nanti harus ada penanganan dan itu cukup sulit nanti, ya. Gitu. Monggo silahkan saya kembalikan ke Mbak Siska. Nanti ya, tunggu ya dokter. Ya. Dokter, untuk osteoartritis ini kan tidak hanya dialami oleh orang tua saja ya dok ya. Contohnya tadi ada faktor resiko. Seperti saya nih dok, saya belum ada 45 tahun, belum menopause, berat badan juga tidak berlebih. Tapi ketika habis ruku mau sujud tuh dok, kok bunyi kretek-kretek gitu. Apakah itu termasuk salah satu gejala atau tanda-tanda osteoartritis? Oke, bunyi kletek-kletek tidak selalu itu osteoartritis. Ada pergerakan dari tempurung tulang kita yang tidak pas. Diakibatkan apa? Lemahnya dari tendon atau urat yang memegangnya. Jadi jangan salah kaprah. Osteoartritis itu utamanya adalah nyeri. Jadi harus ada nyeri. Bunyi itu sebagai gejala tambahan, tapi bukan utama. Yang utama selalu nyeri, ya. Jadi kalau bunyi usia muda kayak Mbak Siska, kemungkinan bukan osteoartritis.
ada penyakit lain apa? Mungkin ligamennya kendor, uratnya kendor, ya toh? Atau ototnya lemah. Nah, itu bisa diperiksa gitu. Tapi usia muda bisa nggak kayak Mbak osteoartritis? Bisa. Kalau dia punya riwayat dulu tabrakan mungkin nggak dioperasi, mungkin ya hancur sendinya sehingga usia muda sakit. Ada pasien saya seperti itu. Atau punya riwayat autoimun sehingga lututnya sendi-sendinya sakit-sakit semua sehingga usia muda sudah mulai sakit, bisa seperti itu. Jadi banyak faktornya ya. Kalau untuk kaum rebahan, dok, mageran, itu bisa menjadi faktor risiko nggak nantinya itu akan terjadi osteoartritis di kemudian hari? Ya, kaum yang senang rebahannya sekarang banyak ya. Termasuk saya Pak, liburan juga. Enggak. Jadi gini, seperti itu menjadi faktor risiko. Karena kalau itu menjadi kebiasaan, kita akan kurang aktivitasnya. Aktivitasnya kurang, otot-ototnya lemah, Mbak. Ototnya lemah, berat badan kita semakin besar. Nah, itu akan membebani lutut. Intinya kita harus memperkuat otot lutut. Ya, itu apa? Jalan aja, paling simpel, jalan aja setengah jam pagi hari jalan gitu, setengah jam tiap hari. Bagus ya. Sudah kuat pasti ototnya. Gitu ya. Begitu ya Bapak Ibu, ternyata jalan kaki 30 menit setiap hari aja itu sudah sangat membantu untuk merawat dan menjaga kesehatan sendi kita. Ya, Bapak dan Ibu mungkin di sini ada yang ingin bertanya kepada Dr. Morte, konsultasi gratis, monggo. Disebutkan nama dan alamatnya ya Pak. Nama saya Wijarso dari Borobudur. Berkaitan dengan apa yang dokter jelaskan tadi, kok itu sepertinya menimpa ibu saya gitu. Saat ini kondisinya sudah susah untuk berjalan. Barangkali nanti langkah-langkahnya untuk kita bisa ke dokter ortopedi di Merah Putih ini seperti apa, atau kita harus minta rujukan ke puskesmas dulu atau bagaimana? Usianya berapa Pak? Usianya sekitar 67, 68. Iya. Terima kasih. Nggih, Pak sinten? Wijarso. Pak Wijarso, dokter. Matur nuwun Pak Wijarso, pertanyaannya bagus banget ya. Jadi gini, usia segitu sudah rentan, perempuan lagi ya. Usia tadi salah satunya wanita, mungkin kalau berat badannya juga berat, besar, itu bisa mengalami osteoartritis karena banyak sekali Mas yang kayak gitu. Jadi langkahnya Mas ke puskesmas dulu. Puskesmas, nanti biasanya sampai puskesmas diobatin dulu, dikasih obat 1 minggu apa 2 minggu. Kalau belum membaik, pasti disuruh kontrol lagi sama puskesmas. Nah, kalau suruh kontrol lagi, jenengan minta untuk dirujuk ke Merah Putih. Minta rujukan karena sudah diobati belum membaik. Nah, sudah pernah ya? Nah, berarti Anda sudah berhak untuk bisa lanjut lagi ke rumah sakit. Minta rujukan, nanti ketemu saya atau dengan dokter Rona, nggak masalah. Baru kita akan periksa dulu. Gimana, bunyi nggak, ligamennya kendor nggak, gitu. Terus gimana ronsennya, kita akan ronsen pasti. Nah, dari situ akan kelihatan. Tadi staging tadi ya, derajatnya tadi ya, kalau kita lihat, maaf. Nah, kita lihat menentukan nih ibunya Mas Wijarso tadi yang mana. Nah, kalau derajat 1, 2, 3, nggak usah operasi, nggak usah takut. Bisa kita bantu dengan pengobatan, entah hanya minum atau kita bantu suntik sendi, suntik oli. Ya, rata-rata pasien habis disuntik oli enak, ringan, gitu. Nah, nanti kalau memang, tapi memang sudah derajat 4, ya tidak ada yang lain selain nanti tindakan operasi, gitu. Atau dilakukan radiofrekuensi, bisa di sini. Radiofrekuensi itu sarafnya dibakar Mas, sarafnya dimatikan supaya nggak sakit, cuman ininya tetap berlangsung proses peradangan. Itu bisa nanti di poli intervensi dengan dokter Hamam, itu bisa. Alhamdulillah sini Merah Putih komplit Mas. Jadi kalau mau, saya nggak mau operasi, tenang, kita ada solusi lainnya apa, gitu. Misalnya dulu kan ini mati dari Twitter, Dulu dirawat di Twitter itu karena berbarengan dengan saraf kejepit. Jadi yang diutamakan saraf kejepitnya dulu, tapi ternyata setelah saraf kejepitnya itu sudah agak
berkurang. Kendala ininya sekarang di lututnya. Ya. Oke, terima kasih. Ya, betul, itu biasanya suatu kesatuan ya, saraf kejepit sama lutut. Kenapa? Biasanya kerjanya berat kadang-kadang. Kalau biasanya bapak-bapak itu ya sering ngangkat-ngangkat yang berat, ibu-ibu juga kadang-kadang. Biasanya kita memang utamakan yang tulang belakang dulu, karena itu sumber persarafan di bawah itu tulang belakang. Nek lutut itu kan paling cuma nyeri, Mas. Dia tahu nggak bisa gerak, tapi nek tulang belakang bisa sampai kelumpuhan kalau nggak ditangani. Betul. Jadi kita utamakan bener tidak sudah untuk mengutamakan tulang belakang dulu. Setelah itu baru sekunderinya kita baru ke lutut. Gitu ya. Nah, monggo nanti kapan ada waktu main-main ke poli sama ibunya nggak apa-apa kita periksa ya. Satu lagi untuk Boleh. pertanyaan. Ada lagi Bapak Ibu, satu lagi pertanyaan. Oh, monggo Ibu dengan Ibu siapa dari Bisa, Pak. dari mana Ibu? Saya Ibu Prapti Winara dari Sanggerahan Jawa. Oh iya. Ya. Ini saya sudah berubah di sini lama dong. Nggih. Lama di sini sampai 3 dokter Lutfi, dokter Hana, sekarang dokter Mutia. Tapi lutut saya sebelah kanan itu kalau jalan pagi-pagi jalan itu agak keras sedikit, itu mau jatuh, mau jurungup gitu. Tapi kalau untuk digerakkan gini kerpek-kerpek gitu. Tapi nyarinya enggak terlalu ya. Ya, tapi kerpek-kerpek gitu. Tapi usia saya sudah 72. Iya, mohon penjelasannya. Ya, gitu. Ibu. Ya, Ibu, itu ada baiknya kita ronsen Bu, lututnya. Ronsennya dalam kondisi berdiri ya, jangan duduk. Karena kalau berdiri kita bisa lihat celah sendinya seberapa. Nah, nanti Ibu monggo minta rujukan ke puskesmas, ke poli ortopedi. Nanti sama saya, nanti saya ronsen, saya periksa. Ya, kalau kemungkinan kalau memang sudah mengalami osteoartritis, nah mungkin nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut. Apa cukup obat atau cukup dengan suntik atau sampai dengan operasi. Tapi kalau ibu masih bisa jalan nggak usah operasi. Operasi itu nih udah sampai parah Bu, nggak bisa jalan, nggak bisa ditekuk lah, itu baru operasi. Nah enggak, cukup suntik sendi aja udah enak. Seminggu sekali selama 3 minggu suntik sendi. Nanti sendinya licin lagi, bisa enak, lebih ringan. Gitu ya, gitu ya Bu. Operasi apa? Iya, sebentar dok, satu lagi dari Instagram dok. Oh ya wis. Satu lagi dokter dari Instagram nih, dari Instagram RSUD Merah Putih, dari Devan dari 10. Makanan yang dipaparkan tadi itu merupakan langkah preventif bukan dok? Dan kalau terlanjur sudah punya OA, lalu dengan mengkonsumsi makanan tersebut, apakah akan menyokong kesembuhan selain jalan kaki? Ya, pada dasarnya makanan itu adalah makanan yang mengandung glukosamin. Jadi glukosamin itu fungsinya adalah membantu supaya sendi itu tidak segera rusak, membantu regenerasi dari sel-sel sendi tersebut. Nah, namanya sel-sel kartilago itu dibantu supaya regenerasi, supaya dia bisa lebih baik lagi. Jadi bukan serta-merta itu penyembuhan, bukan, tapi itu suatu bentuk upaya kita untuk membantu kesehatan sendi kita. Ya, jadi aku semaam iwak-iwak orang mari gini, nggak pernah latihan kok. Ya nggak bisa. Tetap utamanya adalah latihan. Aku semaam mukulan-kaling sing akeh jarine dokter iso mari ora mari, nggak bisa. Tetap harus latihan. Itu hanya faktor membantu. Ya. Jadi faktor pencegahan atau preventif juga bisa. Ya, jadi supaya intinya kita menjaga sendi kita sehat. Dengan apa? Dengan tidak membebani terlalu berat. Nah, membebani berat boleh, tapi ototnya harus kuat. Nah, intinya kita perlu penguatan otot. Gitu ya, Pak. Iya, semoga terjawab dari pertanyaan di Instagram. Mungkin untuk apresiasi para bapak ibu di sini, mungkin ada sedikit souvenir tadi yang sudah berkenan untuk bertanya kepada Dokter Morte. Mungkin Dokter Morte bisa berkenan untuk memberikan kepada bapak. Monggo bisa maju ibu. Pak, monggo, bisa Pak. maju. Bu, ya, monggo Bu. Sebentar sambil difoto. Ya. Mari Mas, mari Mas. Ini. Monggo Bu, ini souvenirnya. Foto dulu situ Bu. Ya. Mas, ya, Foto bareng Bu, dulu, Ibu. diperiksakan ibunya. Sebentar, Foto bareng foto sini bareng, Bu. Ibu, sini. Ya, ya, tengah sini Bu. Ya. Oh, lihat itu Pak. Silakan.
Matur nuwun Bapak Ibu. Iya. Terima kasih. Kalau nganu dok, saya kan berobatnya di dokter Mutia. Berarti besok pas kontrol minta rujukan Iya, ke saya boleh. Nanti tak periksanya saya ya. Oke, Bu Titi, mari Bu. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya, atas atensinya. Terima kasih juga kepada Dr. Morteza Bahesdi, SPOT spesialis ortopedi dan traumatologi atas ilmu yang diberikan pada hari ini. Semoga bermanfaat. Ada pertanyaan ini dok? Iya, boleh. Boleh. Udah driving ya, nggak apa-apa. Satu lagi terakhir ya, bilang gitu. Oh ya, Ibu, ini ada pertanyaan lagi dari Instagram RSUD Merah Putih dari Rizky Ardikas. Dokter, ibu saya pengapuran lututnya, terus kalau buat jalan telapak kaki bengkak, sudah pemeriksaan urin dan jantung aman. Apakah ada hubungannya dengan pengapurannya? Untuk bengkak dan telapak kaki bengkak dan gejala lain biasanya nggak ada. Jadi bengkaknya pada osteoartritis itu hanya pada lutut saja, nggak pernah sampai ke bawah, sampai bengkaknya dipencet-pencet sampai masuk gitu, enggak. Itu mungkin faktor lain, apa tensinya mungkin tinggi, ginjalnya mungkin sudah bermasalah. Itu terutama di situ, namanya piting udem. Itu biasanya gara-gara penyakit yang lain. Kalau hanya lutut, dia hanya lutut bengkak di lututnya saja dan sedikit kemerahan dan nyeri itu saja. Jadi bukan gejala itu. Nah, lebih baik Anda periksakan ke ortopedi, nanti kita periksa apakah benar itu osteoartritis atau bukan. Oke. Boleh tanya? Ya. Ibu boleh. Ibu siapa? Ibu Suwarti. Ibu Suwarti. Ini apa? Setiap pagi kalau buat jalan kan bangun tidur sakit. Tapi sini saya tuh sakit sekali nih yang di atas sini. Ya. Oh ya, ya Bu. Ini kita membicarakan terkait osteoartritis lutut, ya. Kalau di situ itu namanya ankle Bu, sendi kaki nanti. Nah itu berbeda. Cuman bagus Ibu pertanyaannya. Osteoartritis bisa nggak di sendi lain? Jawabannya bisa Bu. Di sendi-sendi lain, tetapi biasanya sendi-sendi besar, sendi panggul, sendi siku, sendi sini itu biasanya iya. Nek sendi-sendi kecil biasanya jarang osteoartritis. Biasanya penyakit lain. Nah, ini ada baiknya kita periksakan, nanti diperiksa, di ronsen di dokter ortopedi dulu. Gitu ya. Saya kena ini Gimana dok? Terakhir Mbak. Iya. Oh ya, terakhir ini ya Ibu. Ya, ini saya apa sendihan Bumirejo. Nama saya Isulastri, Sanggeran Bumirejo. Udah sakit berapa tahun ya? Lebih dari 3 tahun sakit saraf pencepit di pinggang, tapi sama ini lutut sakit semua. Sakit semua. Kanan sama kiri. Itu gimana ya? Tiap bulan itu, tiap setengah bulan disuntik ini. Oh ya. Oke. Sendi ya Bu ya. Ya sini kok sakit. Yang diutamakan sakit yang disuntik itu saraf kejepit sini atau yang Ya, oke saya jawab dulu ya. Mohon maaf, ini pertanyaan terakhir ya. Di sini sudah ada operasi, pasiennya sudah dibius, jadi saya harus segera operasi. Ngapunten nggih, nanti bisa lanjutkan lagi ke poli gitu bisa, nanti tanya-tanya ya. Ini jadi gini, kalau tulang punggung itu sumbernya saraf Bu. Saraf itu ke bawah, ke kanan dan ke kiri. Betul. Itu berarti ada kemungkinan ada jepitan saraf. Sarafnya kecepit. Caranya tahu gimana? Di MRI, diperiksa. Nah, dilihat kecepit bener nggak gitu. Biasanya nyerinya bukan nyeri sendi. Kalau untuk saraf kecepit, nyerinya seperti kesemutan. Nah, kebakar itu saraf kecepit. Kalau nyeri sendi, ibu saat begini tuh sakit. Nek saraf kecepit nggak sakit. Beda. Nah, berarti ibu dua sakitnya. Sakit sendi belakang, tulang belakang sama lutut. Nah, saran saya utamakan yang sini dulu Bu, tulang belakang dulu. Diobati, sembuh, baru nanti ke lutut. Karena resikonya kalau tulang belakang nggak diobati bisa sampai lumpuh. Gitu, nggih. Saya izin pamit dulu nggih. Terima kasih atas atensinya ya. Maaf ya Mbak ya. Iya, nggak apa-apa, makasih banyak ya dokter. Maaf ya. Makasih Mari ya. dokter. Iya. Baik Bapak Ibu, jika Bapak Ibu mengalami keluhan lutut ya, ataupun nyeri sendi dimanapun, bisa dikonsultasikan atau diperiksakan ke Poliklinik Ortopedi di lantai 2 RSUD Merah Putih dengan Dokter Morte. Sebenarnya setiap hari ada dokternya, ada RSUD Merah Putih punya 2 dokter, Dokter Morteza Bahesdi dan juga Dokter Rona Hidayatullah. Ya, untuk praktek Dokter Morte itu ada setiap hari. Kalau untuk yang poli pagi hari Selasa dan juga hari Sabtu, selebihnya yang pagi
Dokter Rona dan Dokter Morte banyak di sore. Gitu nggih Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semua dan juga penonton yang ada di live Instagram RSUD Merah Putih. Semoga Bapak Ibu sehat selalu dan dalam keadaan sakit. Semoga pulang dari sini kembali sehat, sembuh seperti sedia kala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.